Uni Soviet berubah menjadi Rusia dengan Presiden Vladimir Putin. Putin tidak sedahsyat pendahulunya. Dia masih mau meresmikan masjid bersama dengan Erdogan. Dia tidak mengusik Islam. Bukan berarti saya pro Putin lalu jangan takut dengan penguasa yang zalim. Tapi kami nggak bisa berceramah seperti Ustadz. Ceramah ini berat, biar aku aja. Sanggup kalian dibully? Sanggup kalian nanti upload tiba-tiba lebih banyak unlike, dislike? Sanggup kalian diserang oleh buzzer, caci maki, sumpah serapah? Kalian ngapal Quran aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Negara ini dikuasai oleh Uni Soviet. Presiden terakhirnya Gorbachev. Ada yang mengatakan Gorbachev itu orang Bandung. Nama aslinya Cecep Gorbachev. Kita tahu bahwa Uni Soviet komunis, ateis, sosialis. Ekonominya sosialis. Akidah agamanya komunis. Tidak ada Tuhan. Di antara tokohnya adalah Karl Marx. Pemikirannya disebut dengan Marxisme. Mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang membuat Tuhan dalam pikirannya. Kata Marxis, Tuhan itu, agama itu hanya opium, candu. Sama seperti orang kecanduan narkoba, begitulah orang mabuk agama. Tuhan tidak pernah ada, kata Karl Marx. Negara-negara jajahannya tidak boleh membaca Quran. Quran dibakar, ulama-ulama dihabisi, agama tidak boleh berkembang. Akhirnya datang Boris Yeltsin. Setelah itu tumbanglah Uni Soviet dan negara-negara tadi merdeka, dan Soviet menjadi kecil dan negara tidak sebesar dulu lagi. Ketika negara-negara jajahan Uni Soviet tadi merdeka, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kirgistan. Stan itu artinya bahasa Inggrisnya land, tanah. Orang Kurdi punya tanah namanya Kurdistan. Somat punya tanah namanya Somatstan. Tajikistan, Uzbekistan, Kazakistan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan merdeka. Apakah mereka ini menjadi komunis dan tidak beragama? Ternyata setelah negeri-negeri ini merdeka, anak-anak kecilnya hafal Quran. Jangan Masya Allah dulu, cerita belum selesai. Dari mana anak-anak ini bisa hafal Quran? Ternyata di dalam kamar itu malam-malam tanahnya digali. Digali pasir tanah di kamar itu, lalu kemudian bagian atasnya ditutup pakai papan dan karpet. Anak-anak dimasukkan ke dalam, gelap, tidak dikasih lampu, menghafal Quran, memakai metode talqin. Guru membaca, murid mendengar. Uni Soviet berubah menjadi Rusia dengan Presiden Vladimir Putin. Putin tidak sedahsyat pendahulunya. Dia masih mau meresmikan masjid bersama dengan Erdogan. Dia tidak mengusik Islam. Bukan berarti saya pro Putin lalu dari 3 contoh sampel tadi. Yang pertama Tunisia, yang kedua
Uni Soviet, yang ketiga Turki. Ini akan masuk ujian akhir semester. Kesimpulannya adalah jangan takut dengan penguasa yang zalim. Tapi kami nggak bisa berceramah seperti Ustadz. Ceramah ini berat, biar aku aja. Sanggup kalian dibully? Sanggup kalian nanti upload tiba-tiba lebih banyak unlike, dislike? Sanggup kalian diserang oleh buzzer, caci maki, sumpah serapah? Kalian ngapal Quran aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal biharu fujjirat. Tidak melihat Quran, tapi hafal Al-Quran. Gelap. Di tengah gelap itulah anak-anak itu menghafal Quran. Ketika tentara-tentara Uni Soviet datang, mereka diam, mereka sepi, mereka sunyi. Saat tentara tertidur malam, di malam itulah mereka mendidik anak-anak bertahajud dan menghafal Al-Quran. Terbukti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dideklarasikan negara pecah, Uni Soviet tumbang, berdiri Rusia, dan negara-negara kecil ini merdeka. Al-Quran sudah bangkit. Tidak ada yang bisa menghilangkan Islam dari suatu negeri. Kuncinya satu, lembaga pendidikan Al-Quran. Ada seorang tampil di televisi di siang bulan Ramadan. Lalu dia ambil air minum. Kata dia, wahai rakyatku, marilah kita sama-sama minum di siang Ramadan. Karena puasa itu hanya melemahkan badan, merendahkan etos kerja, dan mengurangi produktivitas. Nama laki-laki itu adalah Borkeba. Nama negaranya Tunisia. Bagi dia puasa itu hanya membuat orang lemas sehingga pabrik-pabrik tidak berproduksi. Maka mari kita makan bersama-sama. Sekularisasi merajalela di Tunisia. Ulama-ulama disakiti, dizolimi, dipaksa untuk mengeluarkan fatwa bahwa pekerja di pabrik boleh tidak puasa. Di antara yang dipaksa itu adalah, lupa pula saya namanya, Syekh Thahir bin Ashur, yang punya tafsir At-Tahrir wat Tanwir. Ketika dia dipaksa, maka dia pun tampil. Apa kata Syekh Thahir Al-Allamah Thahir bin Ashur? Sadaqallah wa kadzaba Borkeba. Allah maha benar dan pendusta Borkeba. Berani dia melawan. Akhirnya Borkeba digulingkan oleh Presiden Zainal Abidin. Hari berganti, musim berubah. Apa yang terjadi dengan Tunisia hari ini? Berhasilkah sekularisasi? Apakah semua orang di Tunisia tidak berpuasa? Tunisia tetap menjadi tempat orang belajar Islam karena di sana ada bentengnya. Benteng Islam itu bernama Zaituna. Tempat orang belajar Al-Quran, membaca Quran, memahami Quran, tafsir Al-Quran. Jadi walau apapun yang terjadi di suatu negeri, sezolim itu pun penguasanya, selama lembaga pendidikan Quran masih ada, Allah masih akan menolong negeri itu. Contohnya Zaituna.
yang kebetulan istrinya hamil punya anak, kasih nama terserah, Zaitunah boleh juga. Nanti dipanggil Zaitun, jangan panggil tuna, itu nama ikan. Tempat ini sudah saya lihat pakai AC, tenang, adem, ayam, mesin cucinya udah saya lihat. Saya diajak masuk kamar ustazah, mana saya mau. Tempat di atas bersih, tenang, Masya Allah. Tapi tempat menghafal Quran tidak boleh terlalu tenang, karena setan nanti datang. Baru baca 2 ayat, siapa saja datang ke Maskanul Huffaz hanya 1 tahun, maka dia menghafal Quran, beasiswa. Kita doakan para donatur kita rezekinya lancar, suami istri soleh solihah, anak-anaknya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jangan sampai suami donatur ini dilarikan oleh pelakor. Ini yang dikhawatirkan ibu-ibu sekarang. Lalu kemudian ada seorang namanya Ataturk. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Semua perkumpulan-perkumpulan pengajian dibubarkan. Masjid Hagia Sophia dirubah menjadi museum. Salat, berdoa tidak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki. Saya tidak bisa membayangkan seandainya kita mendapat musibah seperti itu, lalu pemimpin mengatakan tidak boleh azan pakai bahasa Arab. Oh, bagaimana bunyi azan kita? Allah gede banget. Nauzubillah. Bayangkan. Pokoknya yang namanya Islam mesti dihabisi. Ulama kalau tidak mau ikut sama dia di penjara. Di antara ulama yang dipenjara bertahun-tahun adalah ditulis dalam sebuah novel oleh kakak kelas saya, Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi, dalam novel berjudul apa namanya? Saya ingat, cuma pura-pura lupa aja. Tapi tahu. Dia adalah Badi'uz Zaman Said Nursi. Tapi di tengah penjara dia tetap menulis renungan-renungan dia tentang Al-Quran. Itulah menjadi buku yang beberapa waktu lalu kami bedah buku. Dapatkan bukunya di toko terdekat. Hubungi nomor berikut ini. Azan pakai bahasa Turki. Berdoa tidak boleh bahasa Arab. Tempat orang berkumpul ramai-ramai ditutup. Masjid Hagia Sophia menjadi museum. 1924 Khalifah Turki Utsmani Sultan Abdul Hamid dilengserkan, dijatuhkan. Sekarang tahun 2022, tidak lama lagi 2024, 100 tahun 1 abad Ataturk. Apakah Islam hilang di Turki? Malah yang jadi museum dulu sekarang dirubah jadi masjid. Dia berharap masjid-masjid yang lain berubah jadi museum. Ternyata museum yang dia buat itu sekarang berubah jadi masjid dan berkumandang suara azan dengan bahasa Arab. Dari menara yang tinggi bersahut-sahutan antara Masjid Blue Mosque, antara Masjid Sultan Ahmad dengan Masjid Hagia Sophia. Apa yang terjadi dengan Turki? Kenapa Turki tidak berhasil disekulerkan? Kenapa Islam tidak hilang? Karena ada ulama yang bergerak dengan pendidikan. Namanya Sulaiman Hilmi Tunuhan. Sulaiman
hilmi, tunuhan. Di mana saja penjuru bumi dunia sekarang, dari Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Australia, ada tempat orang menghafal Quran. Barokah dari seorang ulama, Sulaiman Hilmi Tunuhan. Dialah yang membuat cikal bakal Sulaimaniyah. Ustazah Oki punya suami yang soleh, mensupport. Ini disupportnya dakwah, akhirnya berkembang pesat. Coba kalau dapat suami enggak support, aku mau berdakwah, jangan, selangkah keluar dari sini, neraka jahanam tempatnya. Tapi ketika dia support dakwah, dia support Maskanul Huffaz, ini penting. Hari ini kalian tersenyum dan tertawa. Tapi kalau sampai kalian dapat suami Fir'aun, Mas Fir, aku mau storan ya, jangan store. Buka jilbabmu yang panjang. Aku tidak suka melihat kamu pakai jilbab panjang. Aku mau kamu jadi orang yang rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Aku tidak suka melihat kamu nggak pakai make up. Aku mau kamu pakai make up, tebalnya 2 inci. Ini nampaknya simpel sederhana, tapi ini penting. Supaya apa? Karena kalian bukan perempuan biasa. Kalian perempuan luar biasa yang di dalam kepala kalian 30 juz Al-Quran.